li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Oke, soal nomor 1 sudah dikerjakan? Jawabannya berapa? Nomor 1. Sebuah taman ya berbentuk persegi panjang. Ukurannya 84 meter dan 56 meter. Ini panjang, ini lebar. Akan ditanami pohon di sekelilingnya. Jarak antar pohon harus sama dan tidak boleh ada pohon tepat di tengah sisi. Agar jumlah pohon yang digunakan paling sedikit, berapa jarak terbesar antar pohon yang dapat digunakan? Dan berapa jumlah pohonnya? Bagaimana? Dia kepinginnya jumlahnya pohon itu paling sedikit. Berarti jaraknya harus besar. Betul, jaraknya harus besar. Harus jauh jaraknya. Kita coba gambarkan dulu aja ya. Biar. Oke. Soal nomor 1, dia begini. Panjangnya 84 sama 56. 56 meter. Bagaimana kira-kira? Hitung kelilingnya. Kenapa? Hitung kelilingnya dulu. Hitung keliling. Tidak perlu sih, tidak perlu hitung keliling. Kalau soalnya seperti ini. Halona tinggal cari aja suatu titik yang dia tuh jaraknya paling jauh. Kenapa? Halona tinggal cari aja titik yang jaraknya paling jauh. Misalkan ini kan 56. Ya. Berarti kita bisa kasih jarak itu 55 misalnya. Atau 54 dah. Kalau 54 nanti begini. Kalau dia 54 berarti dia di sini sama di sini. Sini sama sini. Ini pohon ya, titik itu pohon. Ini 54 meter. Ini berarti 1 meter. Ini 1 meter. Oke. Lalu nanti titiknya lagi di mana nih? Titik yang atas. Titik yang atas sebelah sini kira-kira sebelah mana? Ini kan sudah 1 meter. Berarti kurang berapa meter lagi? Jaraknya harus 54 meter jarak antar pohon. Kurang ya 54. Berarti kurang 53. Kurang 53 ya. Jadi dia tuh 53. Coba kita hitung dari sini misalkan 53. Anggaplah di sini. Ya. Ini ke sini 53. Bentar. 53 meter.
Terus, di mana lagi titiknya? 84 dikurang 53, jaraknya berapa? 84 dikurangi 53, 21. 21 ya. Maka ini 21 meter. Jadi kurang berapa? Itu bedanya. 31. Nah, Kurangnya itu nanti 54 dikurang 21. 33. kan 8 kurangi 5, 3. Iya. 31, sorry. Berarti Iya, ini kan 31. Oke, lalu 31 meter ini ya. Berarti kurang berapa lagi? udah 84. Ya, tadi jarak pohonnya 54. Jadi 54 kita kurang 31. 23. Ya. Ini jarak pohonnya 23. 23. Berarti ini ke sini anggaplah di sini. Ini 23 meter. Terus sisanya berapa? Yang ini. 56 dikurang 23 ya. 33 meter. Misalkan. Oke. Berarti kurang 54 dikurang 33. Jadinya 21. 21. Berarti ini ke sini 21. Nah. Terus 21 meter ditambah 54. 75. Masih bisa ya. Tambah lagi di sini. Berarti sisanya berapa? 84 dikurang 21, sisanya 63. Berarti ini 63 meter. 63 meter itu dari sini ke sini ditambah 1 meter. Berapa tuh? 63 tambah 1 dia 60. 64. Tapi nggak bisa ya, 64 nggak bisa dibagi 54 ya kita. Ya kan? Pasti ada pohon yang jaraknya dia nggak 54. Gitu. Berarti kita pakai cara lain mungkin. Panjangnya itu panjangnya itu 84 gitu ya. Lebarnya 56 meter. Nah, karena kita ingin membaginya banyaknya pohonnya itu sebanyak mungkin, sesedikit mungkin. Jadi kita cari faktor yang terbesar, faktor terbesar. FPB. Bisa pakai FPB nih.
Coba dihitung FPB-nya. Delapan. Cara yang tadi Ya. yang kakak gambar yang itu benar apa salah? Yang digambar nggak cukup dia. Karena sisa jaraknya kan ini yang sebelah sini. Sisa jaraknya itu 64 meter. Kan nggak mungkin 64 meter itu dibuat pohon dengan jarak 54 meter. Misal pohonnya di sini. Oke lah, ini jaraknya 54. Tapi kan yang ini nggak 54. Jarak pohon yang ini, nah ini, yang besar nih, itu bukan 54 ya. 21 dengan 54 ya, 75. Berarti dia kurang 9. Berarti ini 9 dong sisanya. 9 meter sama 1 meter. Jadi jaraknya 10 meter. Pohon yang ini. Pohon yang... Nah, bukan beda-beda. Saat ada dua pohon yang jaraknya beda. Yang lain sama, udah. Ini 54. Ya. Ini 54, ini 54, 54, 54, 54. Tapi ini yang bikin salah. Nah, jadi dua pohon yang dimaksud salah tuh ini. Jaraknya nggak 54 dia. Nggak bisa. Makanya kita nggak bisa pakai cara ini. Kita coba pakai cara FPB. 84 dengan 56. Kita bagi 2 ya. Bagi 2. Berapa? FPB-nya itu 28. Nah. FPB-nya 28. Ya. FPB-nya 28. Coba. Kecilkan. 6. Enggak ini. Oke. Lagi lipat. Oke. Berarti kalau FPB-nya 28, kita bisa. Contohnya begini, Haruna. Ini kan begini, Haruna. Ya. Ini 84 dia ukurannya. Ini 56. Gitu ya. Oke. Lalu kalau 56 meter dengan jarak 28 dapat berapa pohon, Haruna? Dapat 2 dong. Maksudnya dapat dibagi 2 gitu ya maksudnya ya. Yaitu di sini kan. Sini sama sini. Ya enggak sih? Ini kan 28, 28 gitu kan? Paham? Dapat 3 pohon. Iya, yang ini. Yang ini kan 3 pohon. Yang ini kan belum dihitung. Yang sisi atas, yang atas. Nah, sebentar. Tapi tadi ada nah ini Haruna, ada pengecualian ini. Perhatikan. Tidak boleh ada pohon tepat di tengah sisi. Nah, jadi tidak boleh ada pohon tepat di tengah sisi. Jadi pohon di sini nggak boleh. Gitu. Berarti FPB 28. Nah, berarti begini. Misalkan gini deh. Jangan 8456. Kita kecilkan dulu angkanya biar gampang. Misalkan begini contohnya ya. Ini 12, yang ini 8. Ya. FPB-nya 12 sama 8 berapa? 12 sama 8 bisa dibagi berapa terbesar?
Dibagi empat. 4 ya, berarti kan FEB-nya 4 ya dia ya. Nah, kalau dia FEB-nya 4, otomatis otak kita kan mikirnya begini. Oh, 8-nya itu kalau dibagi 4 dia begini. Di sini, gitu kan? Ya, Iya. ini kan 4, ini 4. Gitu ya. Nah, padahal kita bisa geser sedikit. Maksudnya begini. Kita bisa geser 1 meter. Contoh. Jadi nggak tepat di tengah gitu Halona. Anggaplah di sini Halona. Ini 4, sini dah, di sini dah. Nah, tapi ini nggak ada. Nah, gini. Berarti ini kalau dia 4 meter, ini 3 ya. Ini 5. Paham? Nah, jadi ada pohon lagi dia di sini Halona. Di sini. Tapi ini 4, ini 1. 1, 4, 3 kan sama 8. Tapi dia pohonnya nggak di tengah. Paham nggak? Nah, nanti pohonnya lagi dia di mana yang bawah? Ini kan 3, berarti sini dong. 1. Ya. Lalu tambah 4 lagi. Tambah 4 lagi dia di sini. Anggaplah ya. 4. Lalu sini lagi. 4. Ini lagi. 4. Kelebihannya 4, 4, 4, 12 ya. Sorry, salah perhitungan. Berarti dia 4-nya di sini. Ini 4. Sini 4. 4 lagi bisa. 4, 4, 1 berapa? 4, 4, 1. Itu ada 7. Enggak, maksudnya panjangnya 4, 4, 1 berapa dia? 9 dong. Ya. 9 ya, berarti sisa 3 dong di sini. Gitu ya? Pas 12 ya. Berarti sini 1. Gitu ya? 1, 4, 3. Nah, nanti 1, 4, 3 gitu, betul. Nanti ini 1 di sini. 1, 4, 4, 3. 4 sini. Sorry. 4. Nah. Gini. Bisa dipahami nggak? Jadi jaraknya 4 semua, Lona. Dan tidak ada yang di tengah. Ya kan? Contoh, kalau kita lihat sisi yang atas, ya, yang ini. Nah, kan 12 tuh. Ya, 12 kan. 12 kalau dibagi 2 sama dengan 6. Ada nggak sih pohon yang tepat-tepat di tengah tuh? 6. Jawabannya nggak ada. Kan ini kan 1, 4 ya. Kan 5. 4, 3, dia 7. Maka nggak ada 6 di sini kan? Kecuali kalau kita tertengah sini. Berarti ini 6, ini 6. Gitu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, berarti apa? Berarti betul udah pakai cara FVB. FVB-nya 4. Berapa pohon? Kita tinggal bagi aja. Jadi 12 kelilingnya itu 2 kali 12 tambah 8. 2 kali 20, 40 kan? Nah, kalau kelilingnya 40, maka banyaknya pohon dengan jarak 4 meter. Iya, 40 bagi 4 sama dengan 10 pohon.
dengan jarak 4 meter. Gitu. Ya. Oke, kembali ke sini. Sekarang FBB-nya FBB-nya 28 ya. FBB-nya dia 28. Berarti kelilingnya adalah Kelilingnya itu 280. Ya, 2 kali 84 tambah 56. 2 kali 140, 280. Berarti banyaknya pohon sama dengan 180 bagi 28. 280 bagi 28 sama dengan 10. 10 pohon dengan jarak 4 meter. Begitu ya? Kok bisa 4 meter? 4 meter 28. 28 meter. Oke. Jadi mamanya kamu kepingin soalnya tuh seperti ini, soal yang enggak biasa gitu loh, soal yang benalar. Tadi Begitu aku ya. jawabannya udah benar. Cuman aku kayak ngitung keliling. Terus secara besar ya udah aku 28 jadi 10. Oke. Nomor 2. Oke. Nomor 2 itu sebuah kebun berbentuk persegi dengan panjang sisi 72 meter. Ditanami pohon kelapa di sekelilingnya. Jarak antar pohon sama. Dan di setiap sudut harus, nah ini ya, kalau ada syarat harus ada pohon setiap sudut, maka ini salah. Misalkan ya, yang ini tadi, setiap sudut harus ada pohon. Maka ini salah. Gitu ya. Karena setiap sudut nggak ada pohon. Gitu ya. Nah, di sini ada syarat lagi tuh. Ada syarat lagi. Jadi, setiap sudut harus ada pohon. Jika jumlah pohon seluruhnya itu 24 batang, berapa jarak antar pohon? Oke. Ada persegi 72 meter ya. Pohonnya 24. Oke, coba kita buat dulu ya. Kita buat ilustrasinya dulu. Ini 24 nih. Ini 24. Nah, banyak pohon. 72. Bentar dulu. Banyak pohon kan dia tadi 24. 24 meter. 24 pohon, sorry. 24 pohon. Berarti jarak pohon berapa? Nah, caranya Halona bagaimana? Ngitung apa dulu? Ya, cari kelilingnya dulu. Oke, cari keliling. Keliling sama dengan 72 dikali 4. Iya, kenapa 24 sini ya? 72 ya. 72. 4 kali 72. 288 meter gini ya. Oke, terus? Bagi 24. Iya betul, kan dia itu banyaknya pohon 24. Jadi jarak pohon adalah 288 dibagi 24. iya. Dan 12. Iya, 12 meter. Gitu ya. Iya. Wah, Kalau minta pembuktian misalkan ya, kita buktikan ya. Kita buktikan pelan-pelan. Di ujung sini ada pohon. Berarti jaraknya 12. Karena ini 72, maka berapa kali itu? 12-nya berapa kali biar jadi 72? 12-nya 6 kali ya. 6 kali 12 itu 72. Berarti 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Yang sisi kanan juga sama. Kenapa?
Itu bukannya 7. Enggak, maksudnya dibaginya, pembagiannya 6 kali gitu maksudnya. Ini kan gini, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Pohonnya 7 tuh. Tapi 12-nya 6 kali gitu ya. Lalu ke samping kanannya itu, ke bawahnya itu juga sama 6 kali juga kan dia persegi. 1, 2, 3, 4. Ini kebesaran nih. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan? Nah, kita hitung banyak pohonnya ya. Kita buktikan bahwa banyak pohonnya itu 24 dengan jarak 12. Oke, cara hitungnya gini. Yang tengah kita hitung. Yang tengah berapa? 5. Yang tengah tuh 2, 3, 5 ya. Ini 5, ini 5. Dikali 4, 20 terus tambah 4 yang di ujung. Betul. Nah, berarti 4 kali 5 tambah yang di ujung-ujung dia 4. Berarti 24. Nah, pas kan jadi. Nah, ini kalau misalkan Haluna nggak yakin bisa pakai cara ini. Gitu. Tapi kalau udah yakin, nggak apa-apa langsung 288-nya dibagi 24, 12 meter per pohon jaraknya. Begitu ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, jadi soal-soal seperti ini itu yang mengasah nalar. Tidak soal biasa. Bukan soal sehari-hari. Oke, nomor 3 ya. Pak Hasan, bentar. Memiliki lahan berbentuk persegi panjang, ukurannya 90 meter, lebarnya 60 meter. Ia ingin memasang tiang lampu di sekeliling lahan dengan jarak yang sama. Karena hanya memiliki 30 tiang, dia kan punya 30 tiang. Apakah tiang tersebut cukup jika setiap sudut harus dipasangi tiang? Ya, berarti apakah cukup gitu kan pertanyaan? Cukup itu berarti apakah nggak kurang? Gitu. Apakah cukup? Misalkan kalau 30 tiang bisa nggak dengan jarak sama? Coba ya. Nomor 3 bentuknya itu. Kok aku ngitung kelilingnya ya? Kelilingnya boleh 90, ini 60. Kan 2 kali 90 tambah 60. Jadi 2 kali 150. Jadi 300 meter. Oke. Berarti kan 300 meter ya. Iya. Nah, tadi banyak tiangnya. Banyak tiang itu berapa? Ada 30. Jadi kupikir 300 dibagi 30 gitu. Ya, berarti kan jaraknya tiang antar tiang itu 300 bagi 30. Jadinya 10 meter. Nah, jadi jarak antar tiang itu 10 meter. Berarti dengan tadi ada syarat ya tadi. Syaratnya tiap sudut ada tiang. Sama. Tiap sudut ada tiang. Nah, coba kalau kita 10 meter, bisa nggak nih 90 nih? 90 kalau kita bagi 10 bisa ya? Iya, ada 9. Ada 9 bagian nanti ya, 9 potongan ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pas ya. Ini semua 10 semua. Nah, berarti bisa dong. Ya. Terus Jadi 60-nya juga bisa sih. Ada 6 bagian nanti. betul. Berarti cukup. Ya, cukup. Cukup karena ada alasannya.
Karena jarak 10 meter dapat membagi panjang dan lebar dengan tepat. Ini ya. Jadi kalau syaratnya itu setiap sudut ada tiang, panjang sama lebar itu harus bisa dibagi oleh jarak tiang. Gitu. Contohnya misalkan begini. Kan begini ya. Ini kan 90 nih. Ini 60. Jaraknya itu jarak tiang misalkan jarak tiang 150. bukan. Jarak tiangnya itu nggak tahu. 25. Hah? Kalau jarak tiangnya 25 meter, 60 kan nggak bisa bagi 25. Akhirnya apa? Akhirnya itu nanti ada ada tiang yang tidak ada di sudut. Ini kan sini ya. Iya. Nah, ini ke sini kan 25. Inilah di sini. Ini kan 25. Terus ini 25 lagi. Berapa tuh? 50. Nah, ini kan sisa 10 meter. Nggak bisa dong ditaruh di sini tiangnya. Yang sini. Gagal dong. Ya. Dong tulisannya. Hati-hati licin. Betul ya? Jadi bilangnya cukup karena jawab. terlalu besar. Untuk nomor 3 itu jawaban cukup. Karena jarak 10 meter dapat membagi panjang dan lebar dengan tepat. Ayo lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ya. Oke. Aku caranya kan kulitnya 240 meter. Terus jaraknya tuh 8 meter. Terus kalau satu sisi pendek tuh maksudnya lebar kan ya Pak? Pada salah satu sisi pendek. Terserah sih, kan persegi. Dia bisa panjang, bisa lebar. Sisinya nggak ada yang paling pendek. Pada salah panjang. satu. Oh, persegi panjang. Oh, sorry. Yang 240 bukan sisinya. Persegi panjang, kelilingnya dia 240. Oke. Ya, seperti itu. Pohon ditanam setiap 8 meter. Oke. Terus saat si pendek berarti lebarnya kan ada 6 pohon. Ya kan? Iya, betul. Terus lebarnya berapa? Betul. Ya. Oke, terus? Nah, aku mikir kasih 6 pohon jadi, dong. Apa? Yang pendek kasih 6 pohon gitu kan? Iya. 1 2 3 4 5 6 gitu kan? Iya. Oke, terus panjang dan lebarnya. Ukuran jaraknya dulu, jarak antar pohon berapa gitu. 8. Berarti kan 8 gitu kan? Terus caranya 240 dibagi 8. Jadi 30. Tentukan dulu lebarnya. Lebarnya berapa? Lebarnya berarti 8 kali 6. Enggak. 8-nya berapa kali? 5 dan 1. Iya, kalau yang 6 tuh pohonnya. Yang 6 tuh pohonnya, tapi jaraknya tuh kan
8-nya 5 kali ya. Jadi 5 kali 8 sama dengan 40 meter. Nah, udah tahu nih. Ini 40 meter. Berarti yang sebelah kiri juga sama, 40 meter. Nah, panjangnya 200. enggak. Enggak. Sisa panjang berapa? Ntar aku menulis dulu. Berarti 240 dikurangi 80? Ya, Iya enggak? Jadinya kan 160. 160 itu kan 2 panjang ya. Iya, tinggal dibagi 2 nanti. Jadi 80 meter. Ya, 80 meter itu adalah panjangnya ya. Ya udah, jadi begitu dong. Iya, gitu aja. Iya Allah. Nah, seru ya. Jadi soal-soalnya itu divariatif gitu, divariasikan. Ukuran persegi panjang adalah sama dengan 80 meter kali 40 meter. Ini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke, lanjut. Ada persegi kelilingnya 160. Terus mau ditanam pohon, kalau ada 20 batang, berapa jaraknya? 160 bagi 20. Langsung aja. Berarti kan jaraknya, jarak pohonnya itu 160 meter bagi 20 sama dengan 8 meter. Simple ya. Kenapa kok terasa mudah? Karena tadi kita udah bernalar banyak kita. Gitu. Nomor 6. Aku caranya hitung dulu. Oke, kita ilustrasikan dulu. Ada kebun berukuran 100 kali 50, berarti dia persegi panjang. 100 sama 50. Ditanami pohon setiap 5 meter. Jarak pohon 5 meter. Lalu di sini ada pintu masuk selebar 10 meter. Jadi kan nggak mungkin pintunya dikasih pohon di tengah-tengah pintu kan. Jadi soal seperti ini masuk akal ya. Pertanyaannya berapa banyak pohon? Aku caranya ngitung dulu. Boleh. Jadi 2 kali 100 tambah 50 kan 300 meter. Terus dikurangi 10 meter. Jadi 290 meter. Terus dibagi 5. Jadi 200. 2 kali 150 sama dengan 300 meter. Ini ya. Iya. Lalu banyak pohon. Banyak pohonnya itu 300 dibagi 5. Jadinya 6. Dari 10 meter dulu. Nanti dulu biar nanti tak
Tak aja deh kenapa kok hati-hati ya. Kita hati-hati dulu. 60 apa? Pohon. 60 pohon. Ini ya. Terus dikurang. Nah, ya. Lalu kita buat pintu masuk deh sebelah sini. Pintu masuk ya. Berarti pintu masuknya ini kan 10 meter. Nah, berarti kalau 10 meter, ada berapa pohon yang terbuang? Ada bentar. Masa 10 meternya tuh berapa gitu? Maksudnya? Nggak jadi. 2 pohon berarti? Hampir. Ya udah. Berapa? 5 sampai 8 pohon yang diambil kan yang di tengah sini. Iya. Iya kan? Di tengah. Nah. Berarti apa? Berarti dikurang 1. Kok bisa? Kok bisa? Loh, pohon yang sini kan kepake. Pohon yang sini kan ada pohon nggak apa-apa sini kan? Iya sih, tapi aku caranya dikurangin 10 meter dulu, baru dibagi 5. Makanya hati-hati di situ. Kenapa kok nggak dikurangin dulu? Oke, sekarang coba kita kurangi. 300 dikurang 10 sama dengan 290. Gitu kan? Nah, dibagi 5. Nah, kamu ingat nggak kemarin? Kalau dia bangunnya, bentuknya itu tertutup, kita nggak usah tambah 1. Kemarin. Nah, contoh deh gini deh, biar gampang. Ini 2 meter, ini 4, ini bentar. Oh, berarti itu tuh garis lurus. Nah, betul. Jadi sama kayak garis lurus, Alona. Cuma 1, Islam. Gitu ya. Jadi hati-hatinya di situ. Kalau tidak hati-hati, ini 8 deh. Gini misalkan gini ya. Oke, ini ilustrasi ya, ilustrasinya dari Mister ya. Lalu jarak pohonnya itu misalkan 2 meter deh, biar gampang. Berarti kan di sini kasih pohon, ya nggak sih? Kasih pohon. No. Pohon ini. Nah, gini kan. 2. Gini kan? Oke. Coba dihitung banyak pohonnya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kan? Nah, kalau kita hitung kelilingnya adalah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 4 tambah 2. 20. Ya kan? Lalu ketika kamu bagi 2, 20 bagi 2 jadi salah. 10 kan? Harusnya kan 11. Tambah 1. Sama dengan 11. Nah, kenapa 20 bagi 2 itu 10? Kok salah? Ini kenapa salah?
Karena begini, perhatikan ilustrasinya ya. Kan kita start dari sini kan, start ya. Nah, perhatikan, ini nggak ada pohon ya. Nggak ada pohon. Iya. Awalnya nggak ada pohon. Kita hitung, 20 bagi 2 kan 10. Gini caranya, kenapa kok 10? 1, 1 nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10 berarti. Enggak, yang ini belum. Gitu Alona. Makanya ditambah 1 di awal. Jadi kan lompatnya itu kan gini. 1. Nah, ini ada pohon. 2, ini ada pohon. 3, ada pohon. Yang ini nggak dihitung. Tadi, lupa. Misal deh, gini, 6. Kan 6 ya. Ini 6. 6 meter. 6 meter, kalau dibagi 2, 2 meter berapa? 3 meter. 3. Nah, 3 itu maksudnya begini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, jadi salah ketinggalan. Nah, yang awal ini ketinggalan. Yang ini. Jadi tambah 1. Nah, tambah satunya di awal tadi. Nah, ini ketinggalan. Tertinggal. Gitu ya. Karena kan jaraknya 2 meter. Nih, 2, 2, 2. Oh, ini pohon. Betul. Ini pohon, ini pohon. Yang sini, kenapa kok nggak dikasih pohon? Padahal kan boleh dikasih pohon di sini. Nah, gitu ya. Makanya kalau dia berupa garis lurus, dia harus plus 1. Nomor 7. Oke. Jadi ada kolam. Sisinya 45 meter. Mau dipasangi lampu. Lampunya dipasang 18 buah. Terus? Tapi terus salah satu sudutnya dipasang lampu. Berapa jarak antar lampunya? Jumlah lampu 18 kan? Iya. Dan salah satu sudut tepat dipasang lampu. Berarti kita hitung apa dulu? Keliling ya. Ini 45, ini 45. Maka kelilingnya adalah 180. ya 180 meter. Nah, banyak lampunya 18. Maka jarak lampu 180 bagi 18. ya berapa itu? 10. Tapi kan ada satu yang sulit. Nah, apakah ini betul? 10 meter. Nah, ya apakah betul? Jawabannya betul nggak nih? Apa? Kan nggak bisa, Mister. Ini kan 10 gitu ya. Ah iya, sisa 5 nanti. 10 kebanyakan. 10 10 10 10. Nah, ini kan sisa 5, Mister. Gitu kan? Ya. Nah, ya nggak apa-apa dong. Hah? Kenapa kok nggak apa-apa? Oh iya, kan salah satunya dipasang. Nah, salah satu itu cukup 1 saja. Jadi, di sini kasih pohon.
Jadi 5, berarti ini pohon. Ini pohon, ini pohon, pohon, pohon. Berarti ini pohon, 5 kan? 10 dia. Nanti 10 lagi. 10, 10, 10. Ah, ini kan pojok lagi dia, di pojok. Ini di pojok. Gitu ya. Jadi yang tidak ada di pojok tuh ini nggak ada, ini nggak ada. Yang lain ada. Salah satu kan nggak apa-apa. Arti dari salah satu itu tidak semua. Jadi lawan kata salah satu, lawan katanya itu adalah beberapa. Kalau beberapa, tidak semua. Lawan katanya semua. Bingung. Jadi salah satu itu lawan katanya semua. Kalau sinonimnya salah satu itu beberapa. Oke, bahasa Indonesia kami. Oke, jadi nggak apa-apa ya, jaraknya 10 meter. Nggak masalah. Nomor 8. Tangan 70 meter kali 50 meter. Jaraknya tuh harus sama. Lebih dari 5 meter, tapi kurang dari 15 meter. Selain itu, di setiap sudut harus ada pohon. Itu kan semua kemungkinan jarak antar pohon yang dapat digerak. Oke, semua kemungkinan. Wah, ini seru lagi nih soalnya. Ini kan 70 meter. Ini 50 meter. Nah, syaratnya. Oke, kita tulis dulu syaratnya. Biar paham dulu. Jarak pohon sama ya. Jarak pohon sama. Yang kedua, jarak pohon lebih dari 5 kurang dari 15. Berarti antara jarak pohonnya antara 5 sampai 15. Bisa 6, bisa 7, bisa 14 ya. Oke, yang ketiga, setiap sudut harus ada pohon. Setiap, kalau setiap itu semua ya. Setiap sudut ada pohon. Oke. Aku caranya ngitung kelilingnya dulu. Ngitung kelilingnya dulu sebetulnya kurang tepat. Begini, kalau setiap sudut harus ada pohon, berarti kan contoh, panjangnya dia 70 kan? Berarti 70 itu habis dibagi berapa saja. Gitu kan? Kan nggak mungkin 70 terus kita bilang, oh berarti jarak pohonnya 6 meter. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin ada sudut dan sudut. 70 dibagi 6. Dia kan berapa ya? 11. 11 sisa 4. Nanti di sini ada sisa 4 nanti di sini. Kalau 6 ya. Misal 6 meter. Berarti nanti ada sisa 4 di sini. Ini 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4 nanti belakangnya. Nggak bisa dong, karena jarak antar pohon. Nah, bukan karena jarak antar pohon sama. Bukan itu masalahnya. Setiap sudut harus ada pohon. Itu masalahnya. Nah, karena setiap sudut ada pohon, maka 70 meter dan 50 meter itu kita cari pembagi yang sama. Faktor yang sama. Berarti pakai cara apa? Faktor persekutuan, gitu kan? Ya, faktor persekutuan. Oke. Tapi faktor persekutuannya itu hati-hati. Tidak boleh kurang dari 5. Tidak boleh lebih dari 15.
Bisa dipahami ya? Aduh, oke. Apa maksudnya? Kita cari kemungkinannya aja deh. Kita cari kemungkinannya aja. Kan dari 5, lebih dari 5, lalu kurang dari 15. Makanya sayang. 10. Berarti apa aja tuh? Apa aja? Enggak, kemungkinannya aja. 6, ya. Oke, 7, berarti 6, 8. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, gini kan. Dari sini aja mana yang enggak mungkin? 6, 6 enggak mungkin. 7, 7 enggak. Terus. 8. Nah, kenapa 7 enggak? Coba jelaskan. Kan 70 bagi 7 bisa. 50-nya nggak bisa. 50-nya nggak bisa. Sisa 1 kan. 8 nggak mungkin. Gitu. 9 dia nggak mungkin juga. 10 mungkin. Nah, 10 mungkin dong. Nah, lanjut. 11 nggak mungkin. 11 enggak. 12 enggak. 13 enggak. 14 enggak. Berarti cuma ada satu kemungkinan dong. Nah, gitu ya. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu 10. Sebetulnya ada banyak nih. Sebetulnya banyak ya. Bisa 5. Bisa 2, ya nggak sih? 2 meter, ya. Iya, cuman kan Bisa 5 syarat. meter. Nah, cuman ini tidak boleh karena ada syarat. Nah, tidak sesuai syarat. 2 meter sama 5 meter itu memenuhi syarat 1 dan syarat 3, ya nggak sih? Tapi nggak bisa memenuhi syarat 2. Nah, betul. Kalau 10 kan syarat 3-3. Betul, memenuhi syarat 1 dan 2, tapi tidak syarat 3. Mister mau nanya. Ya. Ada nggak kalau misalnya mama sama guru aku kan ngajarin. Kalau FPB sama TK biasa kan nyari FPB tuh ya ada kayak bagi tapi sama semua gitu. Terus kalau yang mau aku kayak nyari berapa menit lagi bersama atau berapa hari lagi bersama. Nah kalau di ada nggak sih kata kuncinya biar ini hitungnya FPB gitu? Kata kunci dari soal gitu. Nggak ada. Jadi kalau nak itu ya harus paham cerita. Kayak tadi, Mister. Kenapa kok Mister langsung nyeletuk FPB? Karena Mister udah feeling. Berarti kan 70 itu harus harus habis dibagi dengan sesuatu. Harus habis. Dan 50 harus habis dibagi dengan sesuatu. Artinya apa? Berarti kita cari bilangan ya yang bisa membagi habis 70 sekaligus 50. Paham? Itu yang namanya FP, faktor persekutuan, faktor yang sama. Gitu. Jadi nggak ada kata kunci yang nggak ada. Di Mister nggak pernah mengenal kata kunci, tapi mengenal pemahaman konsepnya. 70 habis dibagi berapa ya? Oh, habis dibagi 2, 1, 4. 4 nggak bisa ya? 5, 7, 10. Oh, berarti oke lah itu. Lalu 50 bisa dibagi berapa aja ya? Berarti kan mencari faktor yang sama. Faktor persekutuan. Persekutuan itu kan yang sama. Yang sekutu dia. Sekutu itu artinya sama. Gitu. Nah, baru ketika kenapa kok ada besar, faktor persekutuan besar. Nah, biasanya kenapa kok besar? Karena contoh, aku pengen pohonnya itu paling sedikit, berarti kan dibaginya harus dibagi dengan bilangan yang besar. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, contoh gini deh. Kita coba ya. Tadi kan 70 sama 50 kan bisa dibagi 2, ya kan sih? Bisa dong 2 meter. Misalkan syarat 2 nggak ada deh. Ya. Misal syarat 2 nggak ada. Syarat 2 nggak ada. Berarti 2 meter boleh dong. 5 meter boleh. Berarti 10 meter juga boleh. Tapi yang diminta adalah banyak pohon paling sedikit. Berarti kan otak kita mikir.
Kalau pohonnya paling sedikit, jaraknya harus paling besar. Gitu kan? Kalau kita kasih 2 meter, 2 meter, 2 meter, makin banyak dong pohonnya. Kalau kita kasih 5 meter, ya mungkin lebih berkurang ya, lebih berkurang daripada 2 meter. Kalau kita kasih, tapi kalau kita kasih 10 meter, itu udah paling sedikit itu. Paling sedikit pohonnya. Kalau di atas 10 meter, nggak akan ada. Karena FPB dari 70 sama 50, 10 paling besar. Gitu ya. Jadi tidak ada kata kunci kalau sama Mister. Dipahami betul aja. Oh, ini dibagi berapa ya biar sama? Nah, berarti FPB, gitu ya. Sering Mister tuh menemukan anak itu dia tuh pakai kata kunci sama kayak Haluna. Nah, kelemahannya apa? Ketika soalnya seperti ini, mereka bingung. Oh, kata guruku kata kuncinya kan apa ya? Ini. Tapi kok di sini di soal kok nggak ada kata kunci ya? Nah, bingung dia. Padahal menggunakan FPB gitu. Jadi yang ditekankan bukan kata kunci kalau dalam matematika. Kalau dalam mata pelajaran lain, ilmu lain mungkin bisa ya kata kunci ya. Tapi kalau di matematika nggak bisa tuh. Harus benar-benar paham cerita dan bisa menerapkan konsep-konsep di matematika. Oh, bilang apa sama aku? Makasih. Bilang sama aku. Kunya dipeluk bilang makasih. Oke, cukup ya, nomor 8. Oke. Nomor 9. Ini masih banyak soalnya ya, cuman Mister pahami, maklumi, karena memang soalnya ini bernalar semua. Mister minta soal yang bernalar nih. Ya. Biar Halona tuh berkembang gitu. Ayah lagi belajar ya. Fatima kan lagi sakit itu ya. Ayat nomor 9. Sebuah taman berbentuk persegi panjang 96 meter dan 64. Pohon akan ditanami di sekeliling taman dengan jarak sama. Dan setiap sudut ada pohon. Jika jumlah pohon yang dipasang ingin sesedikit mungkin. Nah, ini ya, kata Mister ya. Sesedikit mungkin berapa jumlah pohonnya. Nah, coba yo. Nah, ini kan. Jadi otak kita harus mencerna dengan baik maksud dari soal. 96 dan 64 meter. Setiap sudut ada pohon. Sudutnya ada pohon. Gini kan? Jadi, ya, bisa. Ya, gambar. Oke, terus? Terus jaraknya harus sama. Jumlah pohon sedikit. Iya, betul. Banget. Banyak pohon sedikit. FPB. Betul, iya. Iya dong. Sekarang banyak pohonnya minimal. Jadi kalau banyak pohonnya minimal, kita harus bagi dengan bilangan yang besar dong. Ya. Dia dapatnya sedikit pohonnya. Tapi pembaginya itu tidak boleh egois. Tidak boleh hanya ke 96, tapi bisa juga dipakai di 64. Begitu ya logikanya ya? Ya. Kita nyari FPB. FPB, coba dihitung. FPB dari 96 dan 64. Silakan. Jadi berapa?
setengah 11. Berapa FPB-nya? Bentar sih. Sedikit lagi. Allah. 1 Mas sekarang mau siapa? Makan dulu sama Uyo, sama Mama sama saja. Nanti habis makan minum sirup. Kan anak pintar Fatimah. Oh, minum sirup sendirian sudah bisa kamu. Iya kan? Mau coba sendiri? Oke, nanti coba sendiri ya, sirupnya ya. Ayo berapa FPB-nya? 32. Nah, kalau FPB-nya 32, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya bisa. Memang tadi bisa pastinya ya. Pasti bisa dong, kan udah dihitung tadi 96 sama 64 FPB-nya. Tinggal mencari apa tadi? Dapat. Berapa pohon ya tadi ya? Tadi hitung keliling. Nah, betul, hitung kelilingnya. 2 kali 160 ya. Sama dengan 320 meter. Nah, karena ini garisnya tertutup, ya, nyambung. Berarti bagaimana? Tidak perlu ditambah 1 ya. Jadi 10. Jadi banyak pohon, 320 bagi 32 sama dengan 10 meter. 10 meter. 10 pohon. Pohon. Oke. Nanti kamu sudah print semua nggak soalnya itu? Sudah semuanya. Sudah. Nah, itu ada beberapa soal, terutama soal kecepatan. Nah, itu seru tuh. Kecepatan tuh Mister buat agak apa namanya? Agak tricky. Hati-hati ya di soal kecepatan nanti ya. Ini kita belajar sampai jam 10 aja nggak apa-apa ya. Jam 10. Jam 5 ya, sampai soal 10 maksudnya. Sampai soal 10 ya. Sisanya kamu kerjakan lagi. Kalau besok mau nambah, bilang ke mamanya ya. Misalkan besok, Ma, aku mau bahas soal ini, beberapa soal ini sama Mister, nggak apa-apa. Sejam nggak apa-apa, sejam 30 nggak apa-apa. Gitu ya. Mister lagi ini mau Fatimah minta suap soalnya. Fatimah sakit apa? Panas. Sakit panas. Demam dia. Ayo lanjut nomor 10. Sebuah lintasan segi berbentuk kursi panjang memiliki ukuran 120 meter kali 80 meter. Lampu dipasang mengelilingi lintasan. Jaraknya sama. Jika terdapat tepat 50 lampu, apakah mungkin semua lampu memiliki jarak yang sama dan setiap apa ini? Kok hilang tulisan? Setiap sudut terdapat lampu. Ayo, gimana tuh? Kita buat ilustrasi dulu ya. Oke. Ilustrasinya begini. Persegi panjangnya, terus ada panjangnya 120 sama lebarnya 80. Oke. Lalu? Jika ternyata terdapat tepatnya ada tepat 50 lampu. Setiap sudut, apakah mungkin semua lampu memiliki jarak sama? Oke, berarti apakah jaraknya sama? Ini pertanyaan pertama. Setiap sudut apakah ada? Apakah dihitung dulu kelilingnya, terus nanti dibagi 50? Nah, betul. Berarti kita hitung keliling. Keliling sama dengan 2 kali 200.
2 kali 200 kan? 400. 400. Nah, 400 meter. Lalu Jadi kita hitung jarak ya. jadi 400 8 meter gitu. dibagi 50 sama dengan 8 meter. Nah ini kan jaraknya sama ya, udah betul ya? Jaraknya sama nih. Pertanyaan yang kedua, setiap sudut ada lampu nggak? Itu dia. Nah, ya gimana nih cara ngecek gini gimana? Berarti 80 dibagi 8 kan 10. Habis kan dia? Habis ya? 80 bagi 8 kan habis dia. Habis. Nah, berarti kalau habis berarti pasti setiap sudut ada lampu. Yang lebarnya yang sini. Yang panjangnya bagaimana? 120 bagi 8. Oh, bisa. Coba dicek aja. Bentar. Jadi kalau nggak bisa, kayaknya Nah, kalau nggak habis berarti setiap sudut hanya ada beberapa sudut yang aku belum nyoba. kalau misalkan nggak habis berarti hanya ada 2 sudut dong yang ada lampunya. Desainnya cepat dulu. 120 bagi 8, 8. Itu terus habis itu ya bisa 15. Bisa ya? Oke. Cara ngeceknya yang jarak setiap sudut itu panjang dibagi dengan jarak ya. Jarak lampu. 120 bagi 8. Habis ya. Lalu lebar. Lebar bagi jarak lampu. Sama dengan 80 bagi 8 juga habis. Maka kesimpulannya setiap sudut ada lampu itu ya. Oke, sudah cukup. Nah, selanjutnya nanti kamu kerjakan dulu soal kecepatan ya. Soal kecepatan ini ada tipe 1, Haluna. Tipe 1, lalu ada tipe 2. Tipe 2 ini yang berpapasan, dia menyalip itu. Itu gimana ya? Nah, coba apa dulu dikerjakan dulu nanti, biar bingung dulu nanti Mister jelaskan. Gitu ya. Oke. Sebentar. Ujiannya 16 ya, 16 Mei ya. Ujiannya berapa? 18 Mei. 18 Mei. 18 Mei. Oke, kita punya waktu seminggu lagi, Halona. Kalau misalkan Halona merasa kurang nggak apa-apa. Sekarang Mister nggak bisa lanjut dulu. Kalau jam malam 6:30 Mister nggak bisa, ada pembinaan Olimpiade. Kalau besok bisa, tinggal bilang aja ke Mister ya. Mau nambah berapa jam gitu ya. Oke ya. Bisa nggak ya? Aku hari Senin dan dikasih soalnya. Ya, diatur aja nanti, diatur. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih Alona. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Alona ya. Ingat kata Mister, matematika itu tidak sama dengan ilmu lain ya. Matematika itu tidak pakai kata kunci, tapi dia pakai pemahaman konsep. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Iya, makasih. Oke, assalamualaikum.